Pertolongan pertama pada korban pendarahan. Yang dimaksud dengan pendarahan adalah peristiwa keluarnya darah dari pembuluh darah dikarenakan pembuluh darah tersebut mengalami kerusakan. Kerusakan ini disebabkan oleh benturan fisik, sayatan, atau pecahnya pembuluh darah yang tersumbat. Berdasarkan keluarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada terbuka, darah yang keluar dari dalam tubuh. Warna darah yang keluar pun bervariasi tergantung dari jenis pembuluh darah mana yang rusak. Jika yang rusak adalah pembuluh darah arteri, maka darah memancar dan berwarna merah terang. Jika yang rusak adalah pembuluh darah vena, maka darah mengalir dan berwarna merah tua. Dan jika yang rusak pembuluh darah kapiler, maka darah merembes seperti titik embun dan berwarna merah terang. Selanjutnya, pendarahan yang tertutup. Darah yang keluar dari pembuluh darah memenuhi ruangan sekitar. Terjadi memar di bagian terbentur dan terutama di jaringan otot. Ciri-ciri dari pendarahan tertutup. Yang pertama, setelah cedera, korban mengalami shock tapi tidak ada tanda-tanda pendarahan. Yang kedua, tempat cedera mungkin terlihat memar atau jejas yang berpola. Lubang tubuh mungkin mengeluarkan darah. Pada pendarahan dalam, darah yang keluar dari pembuluh darah mengisi rongga dalam tubuh seperti rongga dalam perut. Selanjutnya, pengendalian pendarahan terbuka bisa dilakukan dengan tekan langsung pada bagian yang cedera, evaluasi, tekan pada titik nadi, imobilisasi atau tourniquet. Yang pertama, kita masuk ke tekan langsung pada bagian yang cedera. Penekanan ini dilakukan dengan kuat pada pinggir luka setelah beberapa saat. Sistem peredaran darah akan menutup luka tersebut. Teknik ini dilakukan untuk luka kecil yang tidak terlalu parah, seperti luka sayatan yang tidak terlalu dalam. Selanjutnya, elevasi. Teknik ini dilakukan mengangkat bagian yang luka sehingga lebih tinggi dari jantung. Apabila darah masih merembes di atas balutan yang pertama, bisa diberi balutan lagi tanpa membuka balutan yang pertama. Selanjutnya, tekan pada titik nadi. Penekanan titik nadi ini bertujuan untuk mengurangi aliran darah menuju bagian yang luka. Dan ini titik-titik nadi pada manusia yang terdiri menjadi 9 bagian, yaitu temporal arteri di bagian kening, facial arteri di bagian belakang rahang, carotid arteri di bagian pangkal leher, barsial arteri di lipatan siku, radial arteri di pergelangan tangan, femoral arteri di lipatan paha, popliteal arteri di bagian lutut, posterior arteri di belakang bagian mata, dan dorsalis pedis di punggung kaki. Selanjutnya, tindakan imobilisasi yang bertujuan untuk meminimalkan gerakan anggota tubuh yang luka. Dengan sedikitnya gerakan, diharapkan aliran darah ke bagian yang luka tersebut dapat menurun. Selanjutnya, dengan teknik tourniquet. Teknik ini hanya dilakukan untuk menghentikan pendarahan di tangan atau kaki saja, merupakan pilihan terakhir dan hanya diterapkan jika ada kemungkinan amputasi bagian lengan paha atas diikat dengan sangat kuat sehingga darah tidak bisa mengalir. Dahi korban yang mendapat tourniquet harus diberi tanda silang sebagai penanda dan korban harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jika korban tidak segera mendapatkan penanganan, bagian yang luka bisa membusuk. Selanjutnya, pengendalian pendarahan tertutup dengan raise, ice, compression, dan elevation. Yang pertama, dengan teknik rest, korban diistirahatkan buat korban merasa senyaman mungkin, baru setelah itu diberi tindakan lain. Selanjutnya, ice, bagian yang luka dikompres hingga darah membeku. Darah yang membeku ini lambat laun akan terdehidrasi secara alami melalui sirkulasi dan metabolisme tubuh. Selanjutnya, dengan teknik compression, bagian yang luka dibalut kuat untuk membantu mempercepat proses penutupan lubang atau bagian rusak pada pembuluh darah. Selanjutnya, teknik elevation, kaki dan tangan korban ditinggikan sehingga lebih tinggi dari jantung.